Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita yaitu metode divide and conquer. Metode DNC terbagi menjadi divide, artinya memilih data elemen nilai dalam rangkaian data dengan membagi dua bagian serta mengulangi pemilahan sehingga satu elemen terdiri maksimal yaitu dua nilai. Artinya dalam sekumpulan himpunan nilai kita akan membagi dua atau membagi dua blok, lalu kita pilih-pilih elemen yang dicari. Conquer yaitu mengurutkan masing-masing data nilai dari elemen-elemen tersebut. Jadi prinsip dasarnya permasalahan yang besar itu kita bagi menjadi subset-subset permasalahan atau sub-sub permasalahan. Dari sub-sub permasalahan tersebut kita cari solusi atau sub-solusi. Kemudian dari sub-sub solusi pilih solusi yang paling optimal. Jadi ini misalkan ada n input, misalkan ada 10 input, di mana 10 tersebut adalah nilai yang berhingga, lalu 10 tersebut dibagi menjadi sub-sub masalah, lalu dari sub-sub masalah tersebut dibagi atau dicari sub solusi, lalu cari solusi optimal. Teknik daripada metode DNC menggunakan teknik rekursif. Rekursif adalah program yang memanggil dirinya sendiri, di mana pada metode DNC digunakan untuk penyelesaian masalah yaitu searching dan sorting. Sorting adalah pengurutan data, searching pencarian data. Dalam sorting ada yang namanya merge sort dan quick sort, sedangkan searching yaitu binary search, dan ini metode DNC untuk mencari nilai maksimal dan minimal dari sekumpulan himpunan data. Kita mulai dari teknik yang pertama yaitu metode merge sort. Merge sort pengurutan data. Menurut Utami tahun 2017, teknik tersebut merupakan gabungan dua array yang sudah terurut, di mana pengurutan merge sort menggunakan metode yang membutuhkan fungsi rekursif dalam penyelesaiannya. Artinya di sini prinsip kerjanya kelompokkan deret bilangan menjadi 2 bagian, lalu 4 bagian dan 8 bagian. Lalu urutkan bilangan di sub-sub bagian tersebut. Contohnya kita punya himpunan data yang terdiri dari 22, 10, 15, 3, 8, dan 2. Dari sini kita bagi menjadi 2. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 2 berarti ada satu bagian ya terdiri daripada 3 elemen untuk sebelah kiri dan sebelah kanan 3 bagian. Ini dimulai dari 22, 10, 15. Bagian yang kedua yaitu terdiri dari 3, 8, 2. Nah, range antara 1 dengan 3 dibagi lagi. Ya, ini dibagi karena dia 1 plus 3 yaitu 4. Satu bagian itu terdiri dari 1 plus 3 ya dibagi 2. Lalu ini 1 sampai 2, ini 5, ini juga dibagi. Kemudian dari sini dibagi lagi menjadi satu elemen-elemen yang tunggal. Lalu kita
urutkan antara 10 dengan 22, mana yang lebih kecil, yaitu 10 baru 22. Karena 15 tidak ada pasangannya, dia 15. Lalu di sini 3, 8, 5, mana yang lebih kecil antara 3 dan 8, dia tetap 22. Lalu dari sini dari 10, 22, 15, mana yang lebih kecil kita urutkan. Jadi 10, 15, 22. Ini seperti ini. Antara sub yang ini kita urutkan 3, 8 dan 2, yaitu menjadi 2, kemudian 3 dan 8. Kemudian dari deretannya ini kita urutkan kembali ya, menjadi 2, 3, 8, kemudian 10, 15 dan 22. Jadi untuk yang ini sampai sini ya, ini baru diurutkan dan bagiannya ini dari yang 1, 2, 3, 4 ini dipecah-pecahkan dulu. Jadi pecah-pecahkan dahulu, divide, lalu diurutkan conquer untuk mencari solusi yang optimal. Contoh lainnya seperti ini. Kita punya deret bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Berarti 7 bagi 2, 1 blok terdiri dari 3, 3. 1 biarkan saja. Lalu ini dibagi lagi 1 sampai 3 elemennya menjadi 2, kemudian ini dibagi lagi seperti ini. Lalu setelah dia menjadi single, baru kita urutkan di antara tersebut. Lalu cari sub solusinya. Lalu setelah itu ini adalah merge sort dari Python kita buat. Jadi di sini bahwa bagikan dahulu, cari nilai tengahnya, yaitu dibagi 2, lalu dari bagi 2 tersebut kemudian jadikan blok kiri dan blok kanan, lalu urutkan dari masing-masing bagiannya. Selanjutnya quicksort. Quicksort ini secara garis besarnya seperti kalau sering bermain kartu, dalam tumpukan kartu kita akan urutkan, di mana kartu yang pertama merupakan panduan. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa misalkan ada n elemen dalam keadaan urut, lalu urutan tersebut, n elemen tersebut dibagi 2. Kemudian kita akan memilih dengan elemen yang paling kecil taruh sebelah kanan dan elemen yang paling besar ditaruh elemen yang kecil ditaruh sebelah kiri dan elemen yang besar taruh ke sebelah kanan dengan panduan yaitu bilangan yang pertama atau kartu yang pertama. Contohnya seperti ini, kita punya deretan himpunan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Oke, lalu kita bagi 2 nih. Kita bagi 2 menjadi sub kiri dengan sub kanan. 23 ketemu dengan 45, karena 45 sebagai lebih besar daripada 23, jadikan dia subsektor sebelah kanan. Lalu ketemu dengan 12 lebih kecil, jadikan dia sub kiri. Selanjutnya terus sampai yang 16 kan lebih kecil daripada 23, maka dia jadikan sub sebelah kiri. Nah, ini tempatkan di tengah-tengah. Lalu dari deretan yang sini kita seleksi lagi, kita ambil patokan yaitu 12 ya. 12 bandingkan dengan angka sebelumnya, karena angka sebelumnya adalah lebih besar maka jadikan sub sebelah kanan, kemudian lebih besar sebelah kanan. Lalu 45 patokan untuk subsektor sebelah kanan. Ketemu 24 lebih kecil daripada 45 maka jadikan sub sebelah kiri. Lalu ketemu dengan 56 lebih besar maka jadikan sub sebelah kanan. Ketemu 34 seperti itu. Ketika dia merupakan elemen yang terkecil dengan patokan bilangannya pertama, maka jadikan sub sektor sebelah kiri. Ketika lebih besar jadikan sub kanan. Maka lakukan urutan sampai datanya benar-benar terurut.
Contoh lainnya ini, contoh kedua, ya kita punya deretan yaitu 22, 10, 15, 3, 8, 2. Patokannya adalah 22. Kita bandingkan elemen sebelumnya. Dia ketemu dengan 10. 10 lebih kecil daripada yang 22, jadikan dia sebelah kiri. Ketemu 15, jadikan sebelah kiri, 3 kiri, 8 kiri, kemudian 2 kiri. Ini iterasi yang pertama. Iterasi berikutnya yaitu patokannya tetap di elemen yang pertama. Ketemu 15, dia lebih besar, 15 jadikan sub kanan. Ketemu 3 lebih kecil, jadikan lebih kecil. Iterasi tersebut akan berlangsung sebanyak yaitu n-1. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 elemen, maka iterasinya sebanyak 6 dikurang 1 yaitu 5. Quicksort seperti ini, kita bikin suatu array yang namanya array less, array equal, dan greatest. Jadi less itu bilangan yang lebih kecil, lalu equal adalah untuk menampung bilangan yang sama dengan dirinya, dan greater adalah untuk bilangan yang lebih besar daripada dirinya. Lalu di sini jika array tersebut lebih besar daripada satu elemen, banyaknya itu lain itu begitu banyaknya elemen pada array, ya lebih daripada satu, maka ambil elemen yang pertama sebagai pivotnya, sebagai acuan, lalu bandingkan. Jika elemen berikutnya lebih kecil daripada acuan yaitu elemen yang pertama, maka tukar atau masukkan dia ke array less. Tapi kalau sama dengan, masukkan ke array equal. Kalau dia lebih besar, masukkan ke array greater. Lalu dia urutkan. Makanya di sini sama dengan urut sama dengan quicksort memanggil dirinya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya binary search. Binary search digunakan untuk pencarian data. Nah, syaratnya data tersebut, data yang berada dalam himpunan sudah terurut maupun ascending maupun descending. Artinya ascending dari kecil ke besar maupun descending dari besar ke kecil. Di mana pada binary search kita akan membagi dua bagian, yaitu atas dan bawah. Contohnya seperti ini. Kita cari dahulu nilai low sama dengan 1. Low diawali dengan 1, high adalah elemen yang terakhir. Ketika low sama dengan lebih kecil sama dengan high, maka kerjakan kerjakan angka ketiga, yaitu bagi nilai tengah, mencari nilai tengah yaitu low plus high div 2. Lalu bandingkan ketika X lebih kecil daripada nilai tengah, maka ya high-nya akan yaitu mid dikurang 1, low-nya diam di tempat. Tapi ketika lebih besar, maka low-nya yang maju 1 langkah, lalu high-nya diam di tempat. Kemudian cari nilai tengah kembali. Contohnya seperti ini, ya. Bilangan A sama dengan ini terdiri dari 1, 3 sekian. Ya, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 elemen. Low berada di 1 dan high berada di 9. Indeks 9, indeks 1 itu untuk low, indeks 9 untuk high. Kemudian kita cari nilai tengah yaitu middle, berada 1 plus high, ya. 1 low ditambah high ke 9 dibagi 2, berarti sama dengan 4. Apakah yaitu nilai tengah itu lebih kecil atau lebih besar daripada yang dicari, apakah lebih kecil atau lebih besar daripada bilangan tersebut, maka yang digeret adalah bilangan tersebut. Di sini dikatakan bahwa low itu lebih kecil sama dengan high ketika yang dicari bilangannya adalah 3. Apakah jadi misalkan gini, kita kopikan dahulu.
seperti ini. Iterasi yang pertama berarti iterasi yang pertama. Iterasi sama dengan 1. Oke, kita cari, yaitu tadi low-nya sama dengan 1, high-nya sama dengan, ada berapa elemennya? Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Yang dicari yaitu X-nya. X yang dicari sama dengan 3. Berada di posisi mana atau iterasi keberapa elemen tersebut ketemu. Oke, saat iterasi pertama ya, low-nya ada di sini, high-nya berada di sini. Oke, kita cari nilai tengahnya. Kita nyari nilai tengahnya, middle sama dengan yaitu low plus high dibagi dengan 2, yaitu 5. 10 bagi 2 yaitu 5. Jadi middle-nya ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nilai middle-nya. Oke, nilai middle. Selanjutnya, apakah nilai middle itu lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan X yang dicari? Ternyata X yang dicari itu adalah lebih kecil daripada middle. Maka ini tidak ketemu, high-nya yang bergeser ke sebelah kiri. Jadi pada iterasi ini kan tidak ketemu. Jadi pada iterasi kedua ini kan tidak ketemu pada iterasi pertama karena di sini nilai middle harus sama dengan X, maka dikatakan ketemu. Ketika tidak ketemu, mana apakah dia lebih kecil? Kalau lebih kecil maka low-nya diam di tempat, high-nya yang bergeser, yaitu I yang kedua, low-nya diam di tempat, high-nya yang bergeser ke sisi samping daripada middle, yaitu di indeks M-1, berarti di indeks yang keempat. Middle dicari kembali dengan yaitu 1 tambah 4 dibagi 2. Karena 5 kita cari yang nilai genapnya saja, desimalnya tidak dipakai di bilangan bulat, yaitu 2. Oke. Jadi yang dicari adalah seperti ini. Pada iterasi kedua ini akan low. Kemudian high-nya ya ketemu. Pada iterasi kedua di sini adalah high-nya di posisi keempat, 1, 2, 3, 4. High-nya di posisi keempat, berarti sini middle-nya posisinya yaitu di 2. Ini adalah nilai middle-nya. Lalu tanyakan apakah nilai middle sama dengan yang dicari? Iya. Nah, kalau iya berarti ketika middle sama dengan X yang dicari nilainya, ini kalau iya maka data ketemu dan berhenti dari pencarian. Sehingga pertanyaannya pada iterasi keberapakah nilai tersebut, nilai 3 itu ketemu dengan teknik daripada binary search pada iterasi kedua. Ini searching metode listing daripada binary search, yaitu jika n lebih besar daripada search, kemudian dia cari nilai middle dibagi 2. Oke.
Selanjutnya teknik DNC. DNC digunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimal. Oke. Contohnya seperti ini. Ini ada sejumlah elemen, ya, ada 9 elemen. Oke. Lalu kita bagi 2, 1 tambah 9 adalah 10. Kita bagi menjadi dari 2, 1 sampai 5 berarti 6 sampai 9. Lalu dibagi lagi di sini. 1 sampai 5, 1 plus 5, 6. Bagi 2, 3. Ini dari 1 sampai 3, yang ini dari 4 sampai 5. Bagi ruang, lalu di sini 1 sampai 2 dan 3 sampai 3. Kalau ini kan cukup satu lainnya. Lalu nanti kita cari minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Oke, jadi kita balik, ya kan? Di sini nanti dibalik. Jadi yang paling maksimal adalah 60, yang minimal adalah 18. Ya. Oke, contohnya seperti ini. Kita punya deret angka, misalkan 2, kemudian 8, 1, kemudian 9, 12, dan 5. Oke, ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, maka kita akan buat kotak-kotaknya seperti ini. Ya, kotak-kotaknya akan kita buat seperti ini. Ya, ini dari 1 sampai 6. Oke, lalu kita buat lagi kotaknya, dipecah jadi 2. Oke, 1 sampai 6. 1 plus 6, 7. 7 bagi 2 ini kita pecah menjadi yang di sini, yaitu 1 sampai 3. Kemudian yang ini adalah kan 3. Jadi di sini adalah 1 sampai 3. Kemudian yang di sini adalah 4 sampai dengan 6, maksudnya elemen ke-4 dan elemen ke-6. Lalu kita pecah lagi di sini. Ya, dipecah lagi di sini. Di bawahnya ya, 1 tambah 3 adalah dibagi 2 menjadi 2. Di sini berarti kita buat kotaknya. Oke, di sini 1 sampai dengan 2, elemen 1 sampai elemen kedua, lalu yang di sini dengan elemen yang sini elemen 1 elemen saja, yaitu elemen ketiga. Oke, selanjutnya yang ini dibagi lagi. Kotaknya. Oke, pecah. Ini berarti
4 tambah 6 bagi 2, berarti ini 4 sampai 5, dan ini 6 sendiri. Oke. Jadi ini 6 sendiri. Yang ini adalah di sini 4 sampai dengan 5. Maksudnya adalah kita cari nilai maksimum dan minimal. Oke, dari sini kita putar balik ke atasnya ya. Kita dapat P2 mana minimal, mana adalah maksimal. Ini adalah minimalnya 2, maksimalnya adalah 8. Jadi di sini kita akan isi minimalnya adalah 2, maksimalnya adalah 8. Ya, sini tetap ini 1. Oke. Lalu dari range di atasnya, ya ini di atasnya, berarti minimalnya berapa, maksimalnya berapa, yaitu kita lihat skupnya di sini dari bawahnya. Dibandingkan ini 1 minimal, apakah lebih kecil daripada 2? Enggak, ternyata 1 lebih kecil daripada 2, maka minimalnya adalah 1, maksimalnya adalah 8. Ini jadi 1,8. Lalu di sini minimalnya adalah berapa ini? Antara 4 dengan 12. Ini kan minimalnya 9, maksimalnya 12. Lalu di sini adalah 5. Jadi kesininya adalah berapa? Minimalnya adalah 5, maksimalnya adalah 12. Lalu untuk di atasnya menjadi minimalnya adalah 1, maksimalnya adalah 12. Oke. Tinggal diputar balik. Oke, cukup penjelasan dari saya. Tugas kelompok Anda yaitu membuat urutan dengan menggunakan metode yaitu DNC, merge sort dengan quick sort, serta pencarian elemen data yang terdiri dari angka 13, 16, dan 10. Oke. Dikerjakan kelompok dalam waktu 1 minggu. Lalu untuk tugas individu